Oke bro, selamat sore semuanya. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Apa kabarnya hari ini? Di sore hari ini yang sangat cerah banget ya nih ya. Matahari bersinar terik tapi cuaca tetap dingin. Karena ini katanya ini lagi musim panas tapi dingin. Atau apa istilahnya nggak tahu ya. Karena ada angin apa itu yang dari Australia itu, angin Luzon ya kalau nggak salah. Oke teman-teman, dan mau update nih juga perkembangan ayam kampung saya ini yang semakin hari juga semakin pertumbuhannya semakin banyak ini ya, populasinya juga lumayan agak padat ini karena ya ini dari segi pemberi pakannya ini sangat-sangat efektif ya. Jadi untuk hari ini update kandang di peternak tradisional, ayamnya populasinya lumayan banyak ini dan warnanya hampir-hampir mirip ya, warna emas-emas seperti ini, coklat-coklat emas, karena bapaknya yang kemarin saya jual tuh memang warnanya emas, warnanya yang seperti ini ya. Nah ini bapaknya kemarin tuh warnanya seperti ini, jadi ya seperti inilah, anaknya ikut-ikutan emas. Oke, untuk hari ini kita mau membahas lagi ya, bincang-bincang kita meningkatkan populasi DOC dengan cara menandai telur. Apa hubungannya Kang? Ya hubungannya banyak banget, karena di setiap ada ayam kampung kita yang bertelur, kalau tidak kita tandai dengan angka atau dengan tulisan tuh pasti nanti akan repot sekali di saat mengerami teman-teman ya. Makanya hari ini saya ingin membahasnya itu, karena saya yakin semua peternak ayam kampung tradisional pasti pernah mengalaminya, hal seperti yang saya alami, yaitu ayam kampung bertelur secara apa ya, secara itu loh, berebut. Dan hari ini saya sudah ada ini contohnya, ada sekitar 6 kalau nggak salah. Ini ada dua indukan. Nah ini teman-teman ya, ini tadi sudah saya beri tanda dengan menggunakan spidol. Saya beri tanda 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya ternyata ya. Nanti kalau besoknya kalau misalkan ada ketambahan telur lagi, itu misalkan kalau ada satu ya berarti itu yang bertelur di sini cuma satu. Tapi kalau besok kalau ada 2 telur yang belum saya tandai sudah ada di sini, berarti itu namanya ada 2 induk yang bertelur di satu tempat seperti ini. Dan itu sangat mengkhawatirkan kalau kita biarkan, karena nanti akan menyebabkan gagalnya penetasan, soalnya diperebutkan oleh 2 indukan yang menempati tempat yang sangat nyaman seperti ini teman-teman ya. Nah ini saat loh ini ya, nah ini jirologi, ini juga ketambahan 2 butir ya ternyata ya. Ini padahal ini sudah dirami loh, ini yang susah, ini yang susah ya. Ini yang mana ini yang baru nih teman-teman. Wah ini kok warnanya kok sudah ini ya, warnanya sudah memudar ini. Ini di sini tuh sebenarnya itu ada 5 ini yang pasti yang sudah diramin 5, tapi ini ketambahan lagi ya. Sudah lama tidak saya cek mah ya, susah ini kalau sudah seperti ini. Tapi kalau yang ini juga saya baru lihat ini tadi siang ini, saya kira itu di sini tidak ada telurnya, ternyata malah ada teman-teman ya. Kacau ya, kacau. Inilah pentingnya ya teman-teman ya, kita sebagai peternak, meskipun sebagai peternak ayam tradisional, ayam kampung tradisional, tapi ada baiknya setiap hari kita cek nih kondisi di petarangan kita ini, supaya nanti itu kalau ada ayam yang bertelur di tempat yang sudah dirami seperti ini, itu tidak apa ya, bisa kita cek gitu loh ya, supaya nanti kita bisa pisahkan seperti itu ya. Kalau tidak nanti ini kan sudah dirami ya, itu nanti akan sangat yang baru kan otomatis apa ya, tidak bisa mengikuti telur yang lama. Jadi yang baru itu biasanya itu ini ya tidak menetas dengan tepat waktu, karena emang jaraknya itu antara telur yang lama dengan telur yang baru itu tidak bersamaan, jadi susah ini. Kalau yang ini saya kasih tanda ini dengan spidol tadi ya, supaya nanti pengecekannya enak itu loh, supaya bisa semuanya bisa menetas dan lumayan gede-gede telurnya. Karena itu tadi ya, indukannya yang jantan itu juga lumayan gede. Dan ini kondisinya nih sekitar pukul 4 ini, semuanya sudah saya kasih pakan. Karena nanti kalau apa namanya, kalau ini loh terlalu malam ini ayam-ayam yang kecil ini, soalnya tidurnya tidak di sini, tidurnya di tempat yang sana, di
tempat yang jauh, jadi takutnya ini nanti tidak kebagian yang kecil-kecil ya, ini ya remaja-remaja ini tidurnya kan tidak di sini, soalnya kalau sudah jam 5 ke atas, jam 5 melangkah, si kecil-kecil ini sudah mulai tidur ya. Terus kalau otomatis sudah pulang ke rumahnya ya, ini meskipun saya panggil juga dia tidak mau ke sini. Maka dari itu ini sudah semua sudah kumpul, jadi saya beri pakan nih teman-teman, supaya enak ya. Nah, ini juga ada betina-betina saya yang doro nih. Oke, kita cek lagi keberadaan yang bocil-bocil ini. Di sana ada bocil yang jaraknya terpaut cukup jauh, ini ada yang kecil sendiri. Karena kemarin masih ada telur yang sisa satu dan menetas, jadi saya masukkan ke sini saja ini. Jaraknya juga lumayan jauh, jadi perbedaan ukurannya pun beda ya. Itu yang kecil di sana itu teman-teman. Oke, kita buka ya. Nah, ini untuk pakan masih menggunakan pur ini yang harganya 10.000 per kilo ini. Nah, itu yang paling kecil sana itu sendiri. Itu loh yang kecil. Itu jaraknya itu ada yang sampai 10 hari ya. Makanya kelihatan ini tidak rata. Tapi kalau untuk usia segini, meskipun kita campur dengan usia yang berbeda, itu tidak berkelahi ya. Tapi kalau sudah 1 bulan melangkah baru kita campur, nah itu sangat bahaya sekali itu. Nanti yang kecil akan dibully oleh yang gede-gede. Dan bagus-bagus juga ini. Untuk penerangan hanya menggunakan 1 lampu 5 watt yang kuning ini, karena saya sudah panasnya sudah mencukupi, jadi ya saya kasih 1 saja ini, karena sudah pas lah. Cuaca di sini pun juga tidak begitu dingin amat ya. Ya sejuk gitu aja lah, sejuk tapi tidak dingin. Nah, ini kalau tidak kita sampai seperti ini kacau ini saya, tidak bisa cepat mendapatkan DOC lagi nih. Karena kalau kita sampai seperti ini kan induknya nanti akan cepat bertelur lagi ya, dan cepat untuk menghasilkan DOC. Ya seperti ini kondisinya ini. Alhamdulillah ini populasinya juga meningkat tajam nih. Juga lumayan sudah banyak ini, meskipun masih kecil-kecil, tapi kalau sudah ada prospek kedepannya kan bagus ya nanti. Terus peterangannya pun juga sudah saya siapkan sedemikian rupa ini supaya nyaman. Ini saya menggunakan alas karung dan juga menggunakan jerami supaya ya lebih nyaman aja lah gitu ya di sini. Nah, kemarin yang di sini itu ya teman-teman ya, ada yang tersisa ada 4 butir telur dan dirami, yang 1 menetas, yang 3 kopior, yang tidak terbuai yang 3 butir. Jadi yang 1 tadi saya masukkan di situ tadi, yang usianya terpaut lumayan cukup jauh, jadi kelihatannya kecil sendiri tapi ya aman aja lah ya, karena emang belum ada 1 bulan, jadi masih cocok untuk dicampur gitulah. Terus tempatnya pun juga tidak begitu sesek ya, atau tidak begitu padat, jadi pertumbuhannya lumayan cepat kalau antara populasi dan juga ukuran kandangnya pas ya. Itu tadi perkembangannya lumayan cepat daripada ayamnya banyak tapi ukurannya kandangnya kecil, itu malah juga akan menyiksa si indukan, menyiksa DOC ya. Gitu teman-teman ya, perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ini sangat menggembirakan karena ini cuacanya sangat asik sekali ya, sangat menyenangkan sekali di sore hari ini. Terang benderang tapi udara sejuk. Nah, ini semuanya habis makan lalu mau leyeh-leyeh. Oke ya, demikian tadi video kita hari ini, perbincangan jagong atau ngobrol-ngobrol di seputaran kandang peternak tradisional. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya bisa mengembangkan peternakan ayam kampung aslinya. Oke, dan sampai bertemu lagi tetap di channel peternak tradisional. Sampai jumpa.